Baik, mungkin demikian pemaparan dari Pak Didi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk narasumber berikutnya, yaitu mohon izin Pak Nazarudin untuk menjawab pertanyaan kami. Jadi pertanyaannya adalah kami mohon pendapat Bapak bagaimana tema hari ini yaitu pragmatis dalam membangun ekonomi Islam dan bagaimana kira-kira integrasi masjid dan ekonomi Islam itu seperti apa? Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih sehat semuanya. Mohon salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghormatkan waktu, menghormatkan kami dan para senior kita izin kami di sini. Kemudian mohon semangat kepada adik kami di adik kami di sesi terakhir ini. Mungkin kami hanya mengisi 5 menit gitu. Dan pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Panitia Pak Umum ya yang sudah mengundang. Perlu kami ceritakan bahwa kehadiran saya di sini itu sebenarnya pernah berpikir tentang masjid. Karena pada tahun 2019, karena bidang studi saya itu lebih ke manajemen informasi, terpikir kenapa masjid dalam aspek ini layanannya itu masih manual. Sehingga saya membuat judulnya adalah dan itu masjid digital, ekspansi peran masjid di era milenial. Simpel berpikir adalah sebenarnya kalau dalam dihubungkan dengan ekonomi, kalau hanya berbasis pada kota amal hanya contoh, ini kan terbatas sekali orang mau menyumbang. Orang sebuah desa berada di Amerika, seluruh dunia, tapi masjid kita itu informasinya hanya selingkup kita saja. Sehingga saya berpikir simpel, jangan dibuat ini dengan variasi akses online hari ini. Kalau kita lihat masyarakat kondisi juga ini, kondisi juga ke senior ya, dan seharusnya memang ini bicaranya udah dulu ada ketinggian. Saya cuma udah aja di sini dan tapi bagus karena ternyata banyak solusi di kanan kita ini. Ya, oleh karena itu saya membangunlah sebuah website ya. Website masjid itu yang berisi dengan informasi di sana. Saya ada dikasih link dari kalau mau buka nanti nggak apa-apa. Tapi berawal dari sebuah tulisan tentang peran itu. Namun bagi kita semua, ini kan eranya era digital. Adik-adik punya keahlian, ya. Tapi di masjid itu, sepertinya memang saya berada di sebuah kondisi yang sama-sama kecil. Saya bidang fokusnya memang pengembangan perpustakaan. Pusaka juga sama keadaan dengan seperti ini. Agak sedikit ada dianggap seperti apa. Tapi dengan keadaan itu saya coba bangkit. Bagaimana menunjukkan eksistensi prima kita misalnya. Remaja-remaja Islam ini itu bisa menunjukkan sesuatu melalui masjid. Karena satu hal, kalau disampaikan tadi, itu potensinya itu besar sebenarnya. Sehingga kesimpulan saya untuk pengembangan ekonomi di masjid ini, itu yang perlu pertama dibuka adalah hati atau wawasan kita melalui kita. Ada 4 hal yang menurut saya penting dilakukan oleh kita generasi muda ini dalam kaitannya pengembangan ekonomi nanti kalau kita fokus dengan era digital. Pertama harus ada itu namanya intellectual benefits. Intellectual benefits ini peran kita yang untuk remaja ini, bagaimana kita bisa menjadi pelopor akses ilmu pengetahuan melalui sumber daya digital hari ini. Itu pencerahan dulu kepada masyarakat, informasi itu disebar sesuai dengan kebutuhan dunia hari ini. Kemana yang tidak kita remaja misalnya, mereka harus akses lewat sosmed tertentu misalnya yang memang sampai, maka gunakan itu. Yang kedua, itu ada namanya technical benefits. Manfaat teknik itu hari ini Anda punya kemampuan untuk content creator misalnya. Orang-orang bisa membuat konten. Apa salahnya itu diajarin kepada sesama kita untuk memproduksi konten-konten Islami
kemudian ceramah-ceramah di masjid itu dibuat menjadi konten, khutbah-khutbah itu. Coba, jadi berdasarkan riset yang saya lakukan itu, memang kebutuhan terhadap informasi manajemen informasi berbasis teknologi itu tinggi, tetapi tantangan di masjid juga lumayan tinggi. Buktinya apa? Website yang saya bangun itu dari tahun 2020 ya, setelah riset saya 2019, kemudian outputnya itu sebuah website yang berisi informasi lengkap, ya bisa kita lihat nanti itu layanan apa saja, kita ikuti gaya apa. Jadi orang berpikir kan website ini don't make me things, jadi membuat orang berpikir itu satu buku yang bagus yang harus dibaca. Ketika orang ke masjid mau lihat ada di situ, ada itu palang ada di situ, jadi orang tak berpikir mau dari mana, bahkan menganut di situ memudahkan orang mengakses. Jadi intinya yang kita sampaikan, tapi belum bisa dibayar oleh masjid. Maaf, bukan saya mau bilang saya bayar terus, tapi untuk domain 100 juta setahun itu saya pikir kita bisa melihatnya sebagai sedekah. Yang belum nambah masalah adalah bagaimana remaja masjid yang mengelola ini juga ternyata nggak bisa jalan. Nah ini mungkin jadi catatan kita. Tapi bagi yang remaja ini jangan pernah berhenti di situ, karena ada manfaat ketiga yang penting adalah ada namanya emotional benefits. Emotional benefits ini kita ini kan di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu. Masjid menjadi sentral kepercayaan terhadap berbagai macam. Mau sumbangan dipercayakan di situ, ya ekonomi. Mau informasi dipercayakan, informasi dari masjid itu ada sempat benar. Kalau termasuk mungkin aktivitas anak-anak, penyediaan internet gratis di masjid, dengan tujuan mungkin kita bisa menyortir, bisa memilih informasi yang benar. Itu juga pilihan yang baik bagi orang tua hari ini untuk memberikan solusi bagi yang kita tidak berhenti dari internet, tapi ada filternya. Maka masjid itu jadi tempat kontrol. Di sisi lain ada timing yang harus dimanfaatkan untuk sholat misalnya. Jadi dengan demikian bisa menjadi satu solusi secara ekonomi mungkin daripada bayar ke tempat yang tidak jelas atau membayar memang pakai datanya yang ini. Tapi kenapa ini harus ini kan tidak bisa yang pernah saya ceritakan, tapi meskipun itu susah sekali berhasilnya. Jadi kita harus, makanya saya bilang tadi kita buka wawasan kita dulu nih untuk mengekspansi peran masjid di era ini seperti itu. Yang terakhir itu yang kita tidak boleh putus semangat adalah dan harus kita tanamkan dalam diri kita adalah spiritual benefits. Spiritual benefits ini manfaat yang berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak peduli kita sebagai remaja masjid di sebuah masjid yang kecil, di sebuah kampung, tetapi dengan peran kita sendiri bisa memberi manfaat kepada banyak orang di situ. Saya pikir itu akan menjadi sebuah ketenangan, menjadi ketenangan sebuah spirit yang secara spiritual. Itu nggak butuh orang mau melihat kita, nggak butuh Tuhan. Tapi untuk pengembangan ekonomi yang besar, kita kan ada BSI yang sesuai banget dari kita sangat bangga bertumbuh begitu cepat dan ternyata punya pikiran dan program yang memang langsung ke masjid. Jadi saya pikir itu contoh besarnya ini masjid yang di Solo. Kami bermimpi, tapi mimpi itu jadi kenyataan insya Allah tahun depan di Aceh itu di UIN akan dibangun masjid persis seperti masjid Solo karena yang bangunnya sama dan saya sama. Insya Allah nanti tahun depan. Jadi sebagai fungsinya ini untuk fungsi apa ya? Ini kan saya lebih memposisikan karena saya sudah tua juga Pak. Ya, itu 54 tahun ya kan, tapi masih malah remaja masjid dan saya posisi saya di masjid itu sebagai ya pola layanan hilang untuk perempuan ini. Jadi bagi orang muda-muda ini saya bukan bilang teori saya, tapi kalau kita search internet tidak dapat itu bahwa untuk semua kita mau jadi bintang namanya STAR, STAR kan. STAR itu untuk menuju itu maka 4 hal itu harus dilakukan menurut saya. Misalnya ini di masjid ya, kita ingin mengembangkan spesifiknya website lah, sistem informasi masjid. Maka yang dilakukan 1 S adalah setiap Anda have to understand your situation, S is situation. Situasi masjid kita itu seperti apa? Sudah ada kaitannya atau belum ada? Ini kan dalam satu jalur ya, tapi boleh dipakai rumus ini itu yang lain menurut saya seperti itu. Situ komputernya belum ada, internetnya belum ada. Ini beda-beda masjid, beda-beda situasinya. Yang kedua yang harus diadaptasi target.
when you understanding your situation and then setting your target. Ketika situasi kita sudah paham, oh saya ada internet, tapi kapan itu sudah beda-beda. Target itu harus ditargetkan. Tahun depan lagi, tahun depan beli komputer dulu, tahun depan ini pulang dari sini, bilang dulu sama tuan BKM-nya misalnya, ini hasil dari workshop kita ternyata ada begini. Itu salah satu target. Pulang dari sini ceritakan, oh ternyata ibunya dan Solo punya kegiatan yang luar biasa dan masjid mau digerakkan sebegitu megahnya menjadi sentral umat Islam sebagaimana disampaikan Bu Yani tadi bahwa ini adalah pusat global sebenarnya yang harus dilihat oleh orang dunia yang masih bingung-bingung hari ini. Oleh karena itu yang terakhir yang paling penting adalah S-A is action. Because understanding your situation then setting your target without action is a dream. Itu apa? Kita udah tahu situasinya memang kondisi mesin begini ya. Kita udah target mau melakukan perbaikan, pulang tidur, jangan dapatkan mimpi. Ya, jadi itu menjadi maka yang terakhir adalah R, itu adalah result. Insya Allah dengan upaya dan baik, niat yang baik, dengan berbasis pada keahlian dari 4 hal tadi, 1 kita punya wawasan, 2 punya teknik, 2 kita paham, yang ketiga kita juga punya emosional yang dekat dengan agama, dan kita selalu berharap pada Allah SWT dengan spiritual itu, maka saya yakin semua akan menjadi bintang. Masjid akan berkembang menjadi pusat yang tidak tertinggal dari sistem teknologinya, baik seperti bank perbankan, BSI. Maka kita selalu rujuk bagaimana don't make me think, itu bagi saya penting. Kita jangan bingung waktu sana mau ke masjid, gak tahu. Ini secara manual saja bingung kadang. Mana toilet, mana ini gak ada logo yang ini. Mana untuk sumbangan dan seterusnya. Oleh karena itu saya pikir satu sistem ekonomi digital berbasis masjid itu peluangnya besar, dan kita punya potensi yang besar juga karena kita punya remaja-remaja yang peduli pendidikan dengan bekal pemikiran dan juga ya sesuatu yang kuat. Saya pikir demikian ya pandangan saya tentang ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan materi yang luar biasa teman-teman dari Profesor Nazarudin, beliau juga tokoh pustakawan nasional dan internasional. Sekali lagi untuk pemaparan yang luar biasa, mari kita beri tepuk tangan yang sangat yang meriah. Baik, selanjutnya sebetulnya kita juga bisa mendengarkan wawasan dan pengalaman yang luar biasa dari Pak Belajar yang juga menyampaikan karena sudah mendengar cukup banyak, jadi mungkin kita mendengar closing statement dari Pak Munajat PhD biar kita makin smart, makin mantap dengan materi yang berkaitan lagi. Kepada beliau untuk menyampaikan closing statement kami persilahkan. Terima kasih. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan bahwa masa depan mahasiswanya ada di remaja-remaja ini. Jadi yang disampaikan yang terhormat Bapak Yusuf Kala tadi, baca situasi kalau baca mengelola masjid sesuai dengan situasi saat ini. Dan sekarang masa depannya masjidnya ada di remaja-remaja ini, dan kita yang membuat biar inovasi yang sekali lagi yang kita lakukan, inovasi masjid itu betul-betul inovatif gitu. Jadi orang datang ke masjid itu dengan berbagai niat apapun, mau selfie, mau mendekatkan ke Allah, tapi ujung-ujungnya nanti bagaimana mereka datang ke masjid itu serba menguntungkan dunia dan akhirat. Terus saya waktu Masjid Zahid itu dibuka ya, itu dipaksa sama BSI untuk buka rekening, dan saya sendiri disuruh investasi emas. Dipaksa itu, nanti orangnya kayak gini Pak, saya ngambil sampai dibatasi Pak, nggak boleh Pak, itu harus pakai istri, nama istri Bapak gitu. Tapi setelah ini, setelah 2-3 tahun, bukan pasti ya Pak. Saya dipaksa, jadi bagaimana orang datang ke masjid dipaksa untung, dipaksa sukses, dipaksa pinter, nggak sadar. Oh iya ya, saya terinspirasi. Makanya perlu yang saya sampaikan, kenapa kita tahun ini kebetulan ini tahun pertama kita ambil Quran, yang kedua ambil akhirat, tahun keluarga, sekarang tahun inovasi. Tahun inovasi itu kita dorong jadi masjid itu menjadi pusat ekonomi, tapi dari
rohnya inovasi, karena nanti kita ngomong hilirisasi ya Pak, makanya kita ada kursus-kursus kayak gitu ya. Nanti IP itu harus ada di masjid, intellectual property itu ada di masjid. Nanti sementara kita yang semua yang tidak kita untung, nanti yang lomba ini rencana desain keranda jenazah sampai laksana pun ikut Pak. Yang buat mobil bis Transjakarta itu ikut lomba ini, karena menurut mereka ini menarik ini. Terus harus kan perluasin juga, kayak ini. Nanti perlu akan kita daftarkan. Nah, kita pokoknya desain industrinya mau kita daftarkan, sehingga tahun ini habis itu kita mau ada lomba lagi, nanti nunggu BSI atau apa kalau ada ya. Itu desain pesantren untuk 500 santri semuanya desain. Habis itu kita patenkan lagi. Kalau rencana dari Masjid Zahid, habis itu kita buka patennya biar semua orang bisa memproduksi produk keranda jenazah, bangunan pesantren. Nanti yang mau kita lombakan juga sapi, alat menurunkan sapi yang hewani kayak gitu. Orang luar itu memang termasuk yang bos kita ya, teman kita, narasumber kita itu ngeri dulu tuh ada gitu ngeri. Nah, besok tenang, kita dengan lomba yang terbaik. Habis itu patennya atau proses patennya kita daftarkan kayak itu. Karena apa? Kita yang pertama itu menguntungkan. Jadi kita itu langsung disitik. Kita bukan hanya menggerakkan ekonomi. Jadi misalnya ada pergerakan ekonomi gara-gara paten tadi, kadang kita nggak langsung dapat uang, tapi sumbernya inovasi itu, produk itu ada di masjid. Jadi yang kita sampaikan ke publik sekarang di masjid, banyak inovasi kita itu luar biasa, tapi nuruti nafsu. Mobil dari kecepatannya 80 km per jam itu zaman kecepatan awal sekarang 120, 130 kan disalib terus saya kedepannya sampai kemana itu inovasi itu luar biasa, tapi nuruti nafsu. Sekarang bagaimana kita menawarkan sama-sama nanti inovasi yang dari masjid, kita inovasi sains dan teknologi, tapi dengan inovasi itu kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satunya nanti lomba keranda jenazah itu, biar orang-orang itu tertarik ke masjid. Dan terus terang Bapak Ibu, setiap minggu itu kita minimal ada 2 mu'alaf datang ke masjid, minimal itu dari Katolik, paling banyak juga Hindu. Alasan pertama, kalian kalau ikrar mu'alaf itu dengan sejajar. Jadi orang tidak, saya sebenarnya juga pengen masuk Islam lama. Kan pikiran kita masuk mu'alaf kan karena istri mau menikah. Ini sebagian kita menemukan itu sebenarnya saya malu kalau mu'alaf nanti di mana-mana gitu. Tapi kalau mu'alaf di Masjid Zahid keren. Makanya kita semua masuk masjid, sampai kita itu biar sampai barongsai itu kita bawa ke masjid. Tapi tidak di masjid itu, maksudnya untuk hiburan Ramadan itu. Jadi biar orang itu sebenarnya anak-anak muda sekarang, kalau kita nggak cari semua, kalau makanya mari medsos itu kita isi, kalau perlu kita saling follow masjid-masjid, sesama masjid kita saling follow. Kalau enggak, generasi kita dapatnya ya Korea sukses gitu. Bagaimana kalau di tempat ini ada ceramah ini, di tempat ini ada ceramah ini, kalau dapat di masjid-masjid. Jadi kita sinerginya kuat. Jadi orang yang mau nggak mau sekarang lewat medsos. Nah, kok sahabat-sahabat saya hindari sekalian. Jadi mau nggak mau kita medsosnya harus kencang kayak gitu. Kalau enggak, ya kita kalah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Saya tunggu semua di Masjid Raya Zahid Solo. Minimal sih kalau kita ngadain lomba prima nanti supported by prima kayak gitu ya. Tunggu lomba inovasi selanjutnya dengan hadiah dan insya Allah keren-keren, apalagi tambah dari BSI Baik, terima kasih banyak kami sampaikan atas closing statement-nya.
kita sudah mendengarkan banyak sekali wawasan dan pengetahuan juga pengalaman dari narasumber-narasumber terbaik kita, narasumber-narasumber terbaik kita dari Pak Heru.